Bismillahirrahmanirrahim wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadratul mukhtaromin, kita masih membahas mengenai masalah seputar wudu. Jadi di dalam masalah seputar wudu ini ada kisah-kisah para ulama, ada kisah-kisah para aulia, pengalaman-pengalaman spiritual yang dialami oleh beliau-beliau. Kalau kemarin kita mendengarkan kisahnya Syekh Mu'inuddin, sekarang kita mendengarkan kisahnya Syekh Fudail Ibnu Iyad. Jadi Syekh Fudail Ibnu Iyad ini adalah salah satu ulama besar di kalangan umat Islam. Beliau ini masa lalunya kalau kita mendengar cerita kisahnya Sunan Kalijogo yang sebelum menjadi kiai itu menjadi menjadi gali begitu ya. Nah sama Fudail Ibnu Iyad itu juga sama. Kemudian beliau tobat ya, menjadi menjadi orang soleh, ulama, dan derajatnya diangkat oleh Allah di kalangan wali-walinya. Ini kisahnya Syekh Fudail Ibnu Iyad. Dihikayatkan wa hukiya ani Syekh Fudail Ibnu Iyad annahu nasiya fil wudu'i ghasala yadi marrataini. Bahwasanya ketika beliau itu berwudu, beliau itu lupa membasuh tangannya itu 2 kali. Kan kemarin ketika kita membahas perkara-perkara yang menjadi perkara-perkara yang dianggap makruh dalam wudu itu adalah membasuhnya 2 kali atau lebih dari 3 kali. Nah, Syekh Fudail bin Iyad ini beliau membasuh tangannya 2 kali, tidak 3 kali itu, artinya tidak ganjil begitu. Nah, falamma shalla wa nama, kemudian beliau sholat dengan wudu tersebut dan kemudian tidur. Wa nama falamma sholat, kemudian sholat, wa nama, dan dia tidur fitil kalailati, pada malam hari itu. Nah, ketika beliau itu tidur, para rawuh kan, ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, beliau bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan, orang itu kalau bermimpi berjumpa Rasulullah itu hak. Kenapa seperti itu? Karena setan dan iblis tidak mampu menyerupai wajah Nabi, lebih-lebih wajahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mampu, Pak. Mendo-mendo tidak mampu. Kalau mendo-mendo wali bisa, tapi kalau mendo-mendo kanjeng Nabi tidak bisa, tidak mampu. Jadi kalau orang kok bertemu dengan kanjeng Nabi itu hak. Maka kalau orang itu berdusta, ngimpi ketemu kanjeng Nabi, wah itu urusannya berat. Ngaku-ngaku ngimpi ketemu kanjeng Nabi padahal tidak, wah itu berat itu. Itu azabnya berat besok itu. Jadi nek misalkan kok orang mending muni ora. Tapi kalau ngaku-ngaku saya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tidak, oh berat. Kemudian yang dimuliakan, pada malam hari itu beliau bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ngendika kepada Fudail Ibnu Iyad, "Ya Fudail al-ajaba, he Fudail al-ajaba, mengherankan kamu Fudail. He Fudail, mengherankan sekali." Al-ajaba minha, kamu itu mengherankan sekali wahai Fudail. Annaka tatsruka fil wudu'i sunnati, bahwasanya kamu kok bisa-bisanya meninggalkan sunnah saya wahai Fudail. Mengherankan sekali kamu Fudail, kamu meninggalkan sunnah saya ketika berwudu. Kan sunnahnya Rasulullah apa Pak? Kalau wudu ganjil. Kalau enggak sekali berarti pembasuhan yang wajib seperti yang sudah kita bahas kemarin. Kalau mau mengulangi lagi, maka mengulanginya hitungan ganjil, yaitu 3 kali. 2 kali makruh, lebih dari 3 juga makruh. Nah, Rasulullah ketika seperti itu, fa'abada al-Fudailu, nah ketika ngimpi ketemu Rasulullah ketika seperti itu kaget jenggirat. Terbangun Fudail bin Iyad min haibatihi, disebabkan
keagungan kehebatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, niku Pak. Nggih. Nah, ketika apa? Ketika beliau ngimpi ngimpi bersama Rasulullah, Rasulullah ngendika seperti itu, bangun jenggirat kaget. Wajaddada al-wudu'a, kemudian beliau Syekh Fudail bin Iyad rahmatullah alaih mengulangi wudunya min awalihi, dari awal. Baleni meneh wudune. Kalau kemarin waktu kita membahas Syekh Mu'inuddin kan tidak diceritakan diulangi apa tidak kan begitu. Pertanyaan Pak Heru nggih. Apakah beliau mengulangi gitu nggih? Nah, kalau ini Syekh Fudail bin Iyad mengulangi lagi wudunya. Wa wadafa ala nafsi khamsami'ati rak'atin, dan kemudian beliau ini menebus untuk dirinya sendiri salat 500 rakaat gitu kan. Khamsami'ati rak'atin ila sunnatin, dan salat 500 rakaat, salatnya salat sunnah. 500 rakaat kira-kira berapa? Insyaallah ini 500 rakaat. Dhewe salat tarawih 23 rakaat jadi kesuwen. Niki 500 rakaat peran dredeg sikile nggih. Niki mboten 50 Pak, 500. Khamsami'atin nggih. 500 rakaat nggih. Wis masyaallah nggih. Lah ya ono wong zaman saiki Pak nggih. Nek ono nggih ampuh tenan nggih. Niki Syekh Fudail 500 rakaat. Kira-kira nek sing diwaca kira-kira apa bar Fatihah Ustaz? Nggih tak kira nek cara awake dhewe Inna Athaina karo kulhu. Iki nek awake dhewe kan gitu. Tapi nek Syekh Fudail bin Iyad kan mboten ngertos sing diwaos napa nggih. So level dhewe maca Inna Athaina kulhu, Inna Athaina kulhu, Inna Athaina kulhu. Bagi punya ora Yasin, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Sing penting kan sing wajib Al-Fatihah gitu. Nah, salat sunnah 500 rakaat. Kan? Kifaratan lidzalika. Beliau tujuannya untuk apa? Nebus. Masyaallah nggih, nebus tidak ngamalkan sunnah salatnya 500. Lah kira-kira nek awake dhewe niki wis pirang-pirang sunnah sing ditinggalke kira-kira. Nah niku lho Pak. Jadi orang itu sejauh mana kecintaan beliau kepada agama, maka sejauh itu pula beliau itu dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara awake dhewe iki lho ora gitu. Jangankan kok ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, ngimpi ketemu wong saleh kok ora tahu kira-kira diisi Allah iki duwe pangkat apa ora. Gitu nggih. Masyaallah, berarti kita sendiri yang paham nggih. Nah itu dia. Kifaratan, niatnya untuk ya nebus karena apa namanya Pak? Karena melalai dari mengamalkan sunnah. Itu adalah kisahnya Syekh Fudail bin Iyad. Kalau kemarin Syekh Mu'inuddin itu apa namanya? Syekh Mu'inuddin kasusnya tidak nyela-nyelai jari. Jadi teko langsung mawon dibasuh, tidak nyela-nyelai jari tangan, tidak nyela-nyelai jari kaki. Sedangkan kalau Syekh Fudail bin Iyad kasusnya adalah 2 kali. Jadi tidak basuh dengan hitungan ganjil. Ini adalah kisah para aulia illahi ta'ala, orang-orang kekasih Allah gitu kan. Gitu. Supaya apa? Ini dimuliakan, supaya beliau-beliau itu mereka tetap menjaga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah begini, disebabkan orang-orang seperti itu kita itu bisa kenal agama. Karena beliau-beliau ini yang meneruskan perjuangannya Rasulullah. Jadi kalau ada orang ingin meneruskan perjuangan Rasulullah itu betul-betul nguri-nguri Quran, nguri-nguri sunnah niku ya kudu tenanan. Nggih. Nggih. Moga nek ngaji Quran ya sak maknane, nek ngaji hadis nggih sak syarahe nggih. Dan tidak akan bisa memahami Al-Qur'an dan hadis kecuali kalau kita mengkaji kitab-kitab ulama yang ditorehkan dalam kitab-kitab fikih. Kitab fikih niku fungsinya apa Ustaz? Kan tidak langsung qala Rasulullah. Yo, piye to sampean iki? Kitab-kitab fikih itu adalah juklak dan juknis. Nah Pak, tupoksi itu apa ini? Lah ini tugas pokok dan fungsi. Juklak dan juknis dari Al-Quran dan hadis itu dalam kitab fikih. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di dalam agama Islam itu ada di dalam kitab fikih. Ada pernah dengar Kanjeng Nabi mengatakan arkanus sholati, rukun-rukun sholat, ada pernah dengar? Ora ono Pak, golek hadis itu kan suwek kitabnya ora ono.
Rukun-rukun wudu ada sekian, ada hadisnya? Tidak ada. Tapi semua kitab fikih ketika membahas masalah ubudiyah, yang dibahas pertama adalah syurutul wudu'i, syarat-syarat wudu, arkanul wudu'i, rukun-rukunnya wudu. Nanti ketika membahas masalah sholat juga begitu, syurutus sholati, syarat-syaratnya sholat, arkanus sholati, rukun-rukunnya sholat. Kemudian apa? Mubtilatus sholati, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Nah, ini semuanya sudah tarjih oleh para ulama generasi salaf, gitu. Maka kalau orang sekarang ngaji kita langsung kembali ke Al-Quran dan hadis, gimana coba? Ini Al-Quran, Pak. Saya mau tanya hukumnya bagaimana jual beli online? Siapa yang sudah jawab pakai ini? Al-Quran. Orang kalau ingkar kafir, Pak. Sekarang saya mau tanya bagaimana hukumnya jual beli online? Jawab pakai ini. Orang anu sing iso. Bagaimana jawabnya? Buka bab muamalah kitab fikih. Jual beli online berarti akadnya salam. Pesen. Nanti kira-kira apa? Itu macam banyak itu. Lah pembahasan itu bagaimana? Itu kan. Itu sudah dirumuskan. Bahasanya dikodifikasi melalui mulai nas, baik itu ada Al-Quran, ada hadis. Kalau nas tidak ada berarti ijma' kalangan sahabat. Kalau misalkan nggak ada maka kias. Nah begitu. Hukum itu seperti itu. Orang moro-moro nek ora ono ning Kanjeng Nabi berarti salah. Kan begitu. Alif bata ndak ono ning Kanjeng Nabi, ya ora ono. Itu kan semua untuk wasilah. Lah kalau untuk wasilah ya ini juga wasilah, kitab juga wasilah, kumpul-kumpul juga wasilah, kan samakan dong kan begitu. Jadi ngaji seperti itu. Di agama Islam itu agama yang mengajarkan kecerdasan. Jadi kita jangan ambigu. Kalau ini kasusnya sama, kalau ini boleh, ini enggak boleh. Yang kita senangi kita bolehkan, enggak kita senangi enggak boleh karena enggak ada dalilnya loh begitu. Gitu nggih. Nah, ini yang dimuliakan. Kemudian Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan nafa'anallahu bihi wa bisail auliyai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan bagi kita dari kisah-kisah tersebut, wa bisail auliyai, dan juga kemanfaatan dengan semua kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala, wa ruzaqana ittiba'ahum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita untuk mengikuti jejak langkah para kekasih-kasih Allah. Amin Allahumma amin. Begitu, Pak. Jadi kalau kita ini yang kita ikuti siapa? Gitu kan. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah? Rasulullah bagaimana? Dari lewat sahabat. Sahabat kepada siapa? Kepada tabi'in. Tabi'in kepada siapa? Atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in kepada siapa? Generasi berikutnya terus begitu. Sampai hari ini. Itu tadi adalah kisah-kisah ulama di dalam permasalahan wudu. Wa nawaqiduhu. Nah, sekarang kita membahas perkara-perkara yang membatalkan wudu. Nah, niku. Apa saja perkara-perkara yang membatalkan wudu? Di sini dituliskan tayakkulu khuruji ghairi manihi walau rihan min farjin. Napa artosipun? Yakin akan keluarnya sesuatu dari farji, Pak. Farji niku kemaluan. Tak tambah sithik, keluarnya farji di sini adalah kubulain. Kubulain itu berarti jalur jalan depan dan jalan belakang. Kalau baik yang keluar itu secara umum ataupun secara langka. Yang keluar secara umum itu apa? Kalau dari jalan depan yaitu apa, Pak? Kencing atau pipis. Kalau yang secara umum keluar dari jalan belakang apa, Pak? Berak. Terus apa? Angin, gitu kan, kentut, gitu kan. Tapi ada yang langka, apa itu? Darah, misalkan, atau nanah, gitu. Nah, itu semuanya kalau keluar dari jalan depan atau jalan belakang, wudunya batal. Apalagi yang langka, ono cacing metu saka mburi. Nah, cacing kremi niku, Pak, niku medal, nggih, maka batal wudunya. Paham ya? Jadi sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik jalan depan ataupun jalan belakang. Yang bersifat umum seperti pipis
ataupun yang belakang bersifat seperti berak atau yang atau yang langka, contohnya nanah atau darah atau ada cacing kremi misalkan seperti itu. Ataupun kalau misalkan batu ginjal keluar Pak klutik. Nah gitu. Ataupun kalau pasang susuk gotri keluar kelunting, ya itu. Nggih. Nggih. Kalau ambeien bagaimana? Nah, kalau dalam kitab Fathul Mu'in, ambeien itu disebut, kalau kita fikih ya, ambeien itu adalah bawasir. Namanya apa? Bawasir. Bukan nama orang ya, tapi memang bawasir. Nah, bawasir, bukan enggak pakai Z, pakai sin, bawasir. Nah, itu dihukumi sakit Mas Toto. Dihukumi sakit. Kalau dihukumi sakit maka tetap sholat. Tetap sholat, dimasukkan dulu terus kemudian diganjel pakai kapas atau pakai apa? Karena sakit. Itu. Bahkan kalau mazhab Malik itu dihukumi sakit tidak membatalkan wudu. Dihukumi sakit itu. Itu kasusnya seperti kalau orang beser. Orang beser kan netes itu kan. Nah, maka setiap mau sholat diganti perbannya, tutup langsung. Nah, gitu. Itu. Maka dianggap orang yang daimul hadasi. Daimul hadas itu apa? Daimul hadas itu adalah orang yang senantiasa memiliki hadas karena netes terus. Seperti kalau perempuan namanya istihadah. Nah, ini kita sebagai laki-laki harus tahu, Pak. Istihadah itu apa? Darah yang keluar dari perempuan itu apa? Yang pertama haid. Yang kedua nifas ketika melahirkan. Nifas jelas. Yang ketiga adalah istihadah. Beda. Kalau haid pekat. Nanti kalau keluar sakit biasanya. Tanya itu. Kalau kita punya istri, punya saudara perempuan, tanyakan. Ini analisa. Nah itu. Nah kalau istihadah darahnya kayak darah segar biasa, warnanya kemerahan, terang wajahnya. Nah itu tetap harus sholat. Diganti setiap mau sholat ganti pembalut, dibersihkan ganti pembalut. Termasuk keputihan itu membatalkan wudu, najis itu. Maka perempuan-perempuan kita punya istri, kita punya saudara perempuan, kita punya anak perempuan diingatkan. Kalau misalkan mau sholat dilihat dulu apakah di celana dalamnya itu ada keputihannya apa tidak, maka itu jangan dipakai untuk sholat. Kalau dipakai tidak sah, najis. Nah, begitu. Paham ya? Jadi apa namanya Pak? Yang membatalkan wudu adalah tayaqqunu khuruji ghairi manihi. Nah, keluarnya sesuatu dari dua jalan ghairi manihi kecuali air mani. Nah, kalau air mani malah enggak batal, Pak. Tapi air mani di sini karena ngimpi, bukan karena kumpul. Misalkan ngimpinya bagaimana? Nah, ini keterangannya begini. Walau rihan min farjin. Terus ada. Nah, ini apa namanya tadi ya? Keluarnya sesuatu dari dua jalan, kecuali mani. Nah, kalau mani bagaimana? Ini kasusnya berbeda. Ada orang tidur tapi sambil bersila seperti ini. Ya, seperti saya ini. Tidurnya sambil bersila, tapi tidak lendetan. Kalau tidurnya lendetan, batal wudunya. Jadi kalau orang sholat, seperti kalau pas sapa sing biasanya nek pas khotib lembe khotbah terus ngantuk. Nggak, tanginya pas dikomati. Allahu Akbar, begitu tangi genggingan sikile. Sikile genggingan. Gagap-gagap. Nah, orang tidur posisi memantapkan pantatnya di lantai begini. Seperti ini. Ini kalau ngimpi-ngimpi basah keluar mani, wudunya enggak batal. Tapi wajib mandi. Nah gitu loh. Wudunya tidak batal tapi wajib mandi. Dalam? Nah, kalau misalkan nanti mandi selama tangannya ini telapak tangan tidak menyentuh kemaluan, nggak harus wudu. Tapi wajib mandi. Mandi besar. Mandi besar gitu. Ya, wudu sisaan ya betul. Beda. Kalau pegangnya jadi
Yang membatalkan wudu itu adalah memegang kemaluan dengan telapak tangan. Tapi kalau yang megang bagian belakang tidak batal. Ah itu. Gatel aku. Paham ke? Jadi yang memantapkan gitu. Tapi kalau duduknya begini, inilah ini kan ngangkat ini. Kalau tidur batal wudunya karena apa? Kemungkinan ada angin yang keluar dari apa? Dari jalur belakang. Tapi kalau duduknya seperti ini, tidur tidak batal. Tapi kalau tidurnya lendetan, batal wudunya. Yes. Terus kemudian apalagi yang membatalkan wudu? Ghalabatu al-aqli, ya, yaitu hilangnya akal. Hilangnya akal di sini adalah la binaumin mumakkinin maq'adahu. Hilangnya akal yang mana hilangnya itu bukan disebabkan karena tidur yang mumakkin maq'adahu itu begini. Ini orang kalau begini tidur kan ya emang akalnya hilang nggih. Wong sing turu, kadang ngimpi-ngimpi barang kan orang sing ngimpi basah, kadang orang sing ngecas barang. Tapi kan dia enggak batal kalau bangun langsung sholat tidak batal. Gitu. Tapi kalau begini, nah kalau begini batal Pak karena dia ngangkat di sini. Gitu. Angkat itu. Jadi memang ono juruse tidur yang tidak batal bagaimana? Nah, begini. Tek, begitu wis khotib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Lumayan kan 15 menit kan gitu kan. 15 menit khutbah pertama plus khutbah kedua. 20 menit. Deep sleep bahasanya. Right. Ora apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Sing penting ora seden. Bon. Nah, hilangnya akal. Lah, hilangnya akal di sini contohnya apa? Ayan. Nggih. Ayan. Nggih. Moro-moro edan. Moro-moro edan nggih. Kan wonten nggih sing moro-moro edan kan sarape kena kan moro-moro bunggok-bunggok dhewe niku batal wudune. Moro-moro ayan batal wudune. Kesurupan itu batal wudune, Pak. Nggih, makane aja yo dolanan apa? Dolanan demit kok ndak kesurupan niku napa? Wudune batal. Nah, ini adalah yang tadi yang pertama tadi adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, yang kedua adalah hilangnya akal. Terus kemudian masuk farji adamiyin bibatini kafin, menyentuh kemaluan anak Adam, maksudnya menyentuh kemaluan manusia, ya. Nek kewan tidak apa-apa, sapi, wedhus tidak apa-apa, tapi anak Adam baik laki-laki ataupun perempuan bibatini kafin dengan bagian dalam telapak tangan. Ya. Bagian dalam telapak tangan itu pripun? Yo prakteknya bareng-bareng. Ya, seperti ini. Nih, dibuka sithik. Nah, buka sithik nggih. Bagian yang tidak terlihat itu adalah bagian dalam telapak tangan. Bagian yang enggak terlihat. Sing ketok, Pak, gitu. Sing ketok ujung-ujung kan kelihatan ini. Ini bukan bagian dari bagian dalam. Jadi kalau kita tersentuh dengan bagian yang kelihatan ini tidak batal wudunya, apalagi bagian belakang. Nah, jempol begini. Nah, jempol. Dudul ini enggak batal. Karena apa? Kan kelihatan gini, tekan sedikit tek, nah dudul ya. Tapi kalau begini batal Pak. Nah, kalau begini batal ya. Nah, jadi menyentuh kemaluan manusia dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan. Meskipun itu anak kecil, kita nyeboi anak kita, ya. Kita nyeboi anak kita itu membatalkan wudu. Terus kemudian wa talaqi basyarati dzakarin wa unsa bikibarin, gitu kan? Kemudian menyentuh laki-laki perempuan, ya? Menyentuh laki-laki perempuan yang sudah sama-sama akil baligh. Nek cara cah cilik mboten napa-napa. Misalkan kita salaman sama anak kecil yang belum akil balik, berarti kalau perempuan misalkan kita laki-laki semua ya, anak kecil di bawah 9 tahun kan belum haid.
maka wudunya enggak batal. Tapi nek sing ditemek 15 tahun, wah, pemeneh 17 tahun. Selawe tahun lah iki pitung. Batal nggih? Wah, ini pokoknya begitu. Menyentuh apa? Laki-laki perempuan. Dengan istri bagaimana? Batal, Pak. Sudah kita bahas kemarin ya. Karena istri ini bukan mahram. Tapi kalau yang disentuh mahram tidak batal. Anak laki-laki sama ibunya tidak batal. Kakak dengan kakak perempuan tidak batal. Dengan bude anak enggak batal. Bapak dengan anak perempuan enggak batal. Ipar, wah, maut Pak ipar Pak. Bahaya Pak. Batal, oke. Terus gimana? Gimana? Mertua batal. Tapi enggak apa-apa. Salaman enggak apa-apa tapi batal wudunya. Karena kan aslinya orang lain. Tapi kalau salaman enggak apa-apa. Dengan ibu mertua salaman tidak apa-apa. Karena apa? Orang itu kalau kita sudah menikah dengan perempuan, ibunya enggak boleh dinikah, Pak, selamanya. Ibunya, neneknya tidak boleh dinikah selamanya. Nah, itu menjadi mahram. Meskipun kalau bersentuhan batal. Itu. Jadi misalkan kita punya istri, kita bersentuhan, kita kan dengan istri kita batal. Dengan ibunya juga batal, tapi tidak dosa kita apa? Salaman sama ibunya, salaman sama neneknya. Yang saya punya dengan nenek istri saya masih ada. Kadang kalau salaman pakai kain begini saya bilang loh, kenapa nek kok pakai satir gitu? Kan tidak masalah. Walaupun wudunya batal tapi tidak masalah. Intinya enggak dosa. Kan apa namanya? Sudah menjadi apa? Mahram musyawarah disebabkan pernikahan. Kalau pakai kaos kan tidak batal. Terus kemudian apa namanya? Lama mahrumiyatin nggih, kalau sama mahram enggak batal. Anak sama ibunya enggak batal. Anak sama nenek, saudara dari ibu semuanya enggak batal. Bude, bule enggak batal. Tapi kalau sepupunya ibu batal. Kita salaman sama sepupu kita batal wudu kita. Terus kemudian wa yuhramu bil hadathi salatun. Perkara-perkara yang diharamkan ketika kita berhadas apa Pak? Salatun. Salat. Jadi kalau apa kita berhadas tidak boleh salat. Wudu dhisik mosok meh salat ora wudu, gitu kan? Tidak ada wudu, tidak ada salat bagi orang yang tidak wudu. Terus kemudian tawafun. Orang tawaf harus punya wudu, ya. Tapi kalau syai boleh batal, Pak. Gitu. Tawaf nih kata ping 7 teng Ka'bah niku kita harus punya wudu, Pak, enggak boleh batal. Lah makanya ngentut pripun Ustaz? Nanti atau kalau misalkan kita buang air gimana Ustaz? Nanggung wis 5 ya. Wis 5. Piye carane? Ketika kita batal di situ titeni. Nah, pojok sebelah niki. Rukun mana nih? Cedak rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami apa rukun Yamani? Sebelah nih titeni oh aku ning kene. Wudu dulu keluar enggak apa-apa. Habis itu wudu terus datang ke situ. Jalan lagi. Tadi wis piro? Wis 5 tambahi 2. Begitu carane. Dadi ora bali wis awal wah lempoh. Pemeh nek pas sukan kae. Gitu. Nah niku. Jadi orang tawaf harus punya wudu. Beda kalau syai, Pak. Syai niku Safa Marwah itu inna Safa wal Marwata min syairillah. Arep mlaku subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar kentut dut. Nah, ora apa-apa. Kesenggolan karo wong Turki ora apa-apa. Kok sesuk ngomong aku kita harus itu dulu baru batal apa atau gimana, Pak? Syai, enggak wudu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau tadi misalkan nggih, kita selesai tawaf sudah. Habis tawaf sunahnya adalah sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Terus doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu sampai akhir. Kita jalan, kok habis itu udah, habis itu kok kentut kita. Kentut kan? Langsung aja syai. Gitu.
Sofa Marwah, naik bukit Sofa, inna Sofa wal Marwah min syairillah, doa jalan. Gitu. Tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian apa yang dimuliakan? Wa sujudin, perkara yang dia apa? Wa sujudun, sujud. Sujud apa ini? Sujud tilawah. Orang sujud, baik itu sujud tilawah, sujud syukur, itu harus ada wudu, Pak. Jadi kalau misalkan dengan langsung dapat bonus umroh langsung sujud syukur, maka harus ada wudu, Pak. Ini enggak ada wudu, haram hukumnya. Nah, itu dia. Itu yang sering banget sering kita lakukan gitu. Jadi sujud syukur itu harus ada wudu. Sujud syukur, sujud tilawah, misalkan wasjud waqtarib, kita dengar ayat Al-Qur'an, kita sujud, itu harus ada wudu. Syariatnya seperti itu, nggih. Nah, ini yang sering banget nggih, maka kudu diedukasi bahasane nggih. Kita yo nek dosa. Ya, itu sepak bola gegulke sujud itu kan. Nah, malah ini ra apa-apa, malah ra apa-apa. Ya itu dia. Karena memang ini hubungannya dengan syariat. Sujud ini ada hubungannya dengan ta'abbud, penyembahan kepada Allah. Ini ada syariatnya yang mengatur. Kalau enggak ada syariat yang mengatur, bebas-bebas saja. Karena ada syariat yang mengatur, harus wudu. Gitu kan? Secara hukum ini dalam fikih mazhab Syafi'i apa namanya? Wudu, gitu kan. Nggih. Terus kemudian wa masun. Masun di sini apa? Menyentuh. Menyentuh wa masun wa hamlu ma kutiba fi Qur'anun li dirasatin. Menyentuh Al-Qur'an yang tujuannya untuk belajar. Menyentuh Al-Qur'an atau lembaran yang ditulis ayat-ayat Al-Qur'an tujuannya untuk belajar. Jadi Pak, kita kalau pegang mushaf ini nggih harus punya wudu. Lu kan ada Ustaz pendapatnya enggak boleh pundi kitabe tak wacane sik. Jadi apa namanya? La yamassu illa mutahharun, itu kita kalau pegang mushaf ini harus masalah meletakkan di bawah, adabnya diangkat nggih. Jadi banyak nggih kita misalkan enggak apa-apa meletakkan di bawah, ampun. Nggih, di dalam apa namanya? Di dalam kitab karangan beliau Fathul Mu'in, Al-Qur'an ini hendaknya diletakkan di atas. Nek ana wong kok ndelehke ning ngisor dielekke, Mas. Ampun ning ngisor. Wis ning omahe sampean monggo, sing penting aja ning Al-Ikhlas nek weruh aku sampean iki lho, kayak kono. Dulu saya pernah enggak tahu, mungkin anaknya sudah besar sekarang ya. Ditaruh di sini saya bilang. Nah, gitu. Karena khotib sudah apa? Naik mimbar, maka saya tepuk gini. Sebenarnya kalau itu kan ada hajat sebenarnya. Kalau ada hajat bicara enggak apa-apa. Jadi bicara sia-sia itu ketika tidak ada hajat kok bicara. Tapi kalau ada hajat bicara itu boleh. Itu. Ini Quran jangan taruh di bawah, kantongi loh. Kan Qurannya kan kecil itu, tapi ditaruh di bawah. Itu kalau misalkan di pesantren seperti apa namanya di pesantren kita itu kalau naruh Quran kok di bawah itu masya Allah itu ketahuan ustadz. Dan alhamdulillah kok enggak ada ya. Enggak ada. Santri kok naruh kitab di bawah itu enggak ada teman-teman. Jadi apa namanya, karena di kelas-kelas awal itu kelas 1 kita ngaji kitab namanya Ta'limul Muta'alim. Ini kitab yang isinya adab-adab belajar. Jadi bisa dikatakan kok naruh Quran di lantai itu amat sangat tidak beradab gitu. Nah itu dia. Nah tapi kalau untuk menyentuh kita harus punya wudu. Jadi kalau mau bersih-bersih lemari yang dalamnya ada Al-Quran, wudu terlebih dahulu. Monggo, sinten yen? Ada terus. Oke. Ya, terus apa lagi? Ya. Ya, oke. Jawabannya ini langsung dijawab oleh beliau. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi jelas ya, ini yang murni Quran ini. Terus kemudian la ma'a tafsirin zada alaihi. Nah, kalau di dalamnya ada tafsirnya
ada keterangannya atau terjemahan yang mana kalau di total jumlah tafsirnya, jumlah terjemahannya itu lebih banyak daripada lafaz Al-Qur'annya, maka boleh. Jadi kalau misalkan saya punya kitab nih, tafsir Ibnu Katsir 4 jilid, padahal kan Quran 1 jilid, maka saya pegang enggak apa-apa. Karena apa? Keterangannya lebih banyak daripada lafaz Al-Qur'annya. Ya, ketika keterangannya seperti ini kan, Nur Sewu Amit Nur Sewu. Nah, Nur Sewu begini kan. Nah, ketika ini kan karena lu kan itu kan sedikit Ustaz. Ya karena tulisannya kecil. Coba kalau tulisannya dibuat sama yo, luwih akeh latine kan gitu kan. Nah, ketika tulisan keterangannya atau tafsirnya lebih banyak daripada lafadznya, maka tidak haram. Di sini adalah la ma'a tafsirin. Tidak haram yang mana di dalamnya ada tafsir zada alaihi, yang mana jumlahnya melebihi daripada lafaz-lafaz huruf Al-Qur'an. Terus kemudian wala qalba waraqi bi'udin, kan? Dan apa namanya? Tidak haram juga membuka apa namanya lembaran Al-Qur'an dengan kayu. Ada kan enggak? Ada pensil enggak? Tak praktekkan. Ada yang bawa, saya nggak bawa kawan. Ada kunci atau kunci? Nah ini pakai kunci nggih. Misalkan gini, anggaplah gini, tidak haram membaca apa namanya itu. Ketika kita nggak wudhu, kita nggak ada wudhu, kita membuka apa lembaran Quran dengan kayu, boleh selama bukanya tidak begini. Amit sewu. Ini kan kayak dilempar. Nah gitu, kayak dilempar. Nah, terus kalau buka bagaimana? Ya dari misalkan begini. Nah, begini set. Nah, begitu. Nah, tidak dikelibak kayak gini, hukumnya haram. Kan misalkan kita nggak punya wudhu, kita boleh pakai alat. Nah, tapi syaratnya adalah harus begini. Set. Nah, begitu. Tapi kalau apa namanya dipisah, ini kan nyambung terus. Kayunya nyambung terus dengan tangan kita. Nah, kan nyambung terus nih. Nah, lepas. Buka lagi, seret, lepas. Tapi kalau begini, nah itu ya tidak boleh, kan dilepas. Gitu. Jadi tetap harus diseret begitu. Nah. Udah kan nggak ada wudhu Pak. Kita kasusnya ini lagi nggak ada wudhu ini. Kasusnya lagi nggak ada wudhu ini. Nah begitu. La qalba tidak haram, la qalba warokihi bi'udin illam yanfasil alaihi. Nah itu dia. Ini keterangan ini. Tidak apa namanya, tidak haram membalik Al-Quran dengan kayu selama tidak dipisah. Jadi nempel terus, red, begitu. Begitu sudah terbalik, baru dilepas. Gitu. Kemudian apa namanya? Wajibu sekarang. Wajibu ala nahwi wali, kan? Man ghairi mumayyizin mushafan walauhan fihi Qur'anun. Wajib bagi wali. Wali itu ya berarti siapa? Ya kita kalau punya anak mumayyiz. Mumayyiz itu apa Pak? Ada istilah tamyiz di dalam fikih bersuci. Jadi anak ketika dia belum bisa makan sendiri, belum bisa cebok sendiri, ya, maka disebut belum tamyiz. Tamyiz itu artinya bisa membedakan. Mayyaza yumayyizu tamyizan. Kalau dalam bahasa Arab seperti itu. Perubahan kata. Mayyaza yumayyizu tamyizan, tamyizatan, tamyazan, timyazan, mumayyazan. Anak kok belum tamyiz berarti belum bisa makan sendiri, belum bisa minum sendiri, belum bisa cebok sendiri. Ijih didulang. Toddler misalkan atau PAUD. Nggih, PAUD itu. PAUD kan belum bisa cebok sendiri. Nah, kalau dia itu pegang mushaf, maka wajib bagi orang tuanya untuk ngambil. Nggih. Nek bocah kuwi dolanan Quran ngene sing dosa wong tuane. Dimarahi Ustaz, cah cilik ora iso diseneni. Sing diseneni wong tuane, diambil Dik, sini diambil sini ganti permen. Kan biasanya nek kasih gitu, pegang, cekel, direbut. Nah, golek permen. Nah, ini permennya. Diambil mushaf, taruh di atas. Nah, cah cilik ora iso diseneni, Pak. Wong tuane sing diseneni. Nggih, ra mudeng. Nah itu.
Maka wajib bagi wali untuk apa? Man ghairi mumayyizin mushafan walauhan fi Qur'anun, baik Quran ataupun lembaran yang di dalamnya ada tulisan Al-Qur'an. Itu kan walau ba'du ayatin. Meskipun apa? Hanya sebagian daripada ayat. Kan la mayyaza li hajatihi, tidak haram bagi anak yang sudah tamyiz. Anak tamyiz itu bagaimana? TK, TKB itu sudah bisa cebok sendiri nggih. Anak TK besar kan sudah bisa cebok sendiri, bisa maem sendiri kan. Nah, dia kan belum akil balik, tapi kan sudah harus diajari ngaji. Nah, itu boleh karena ada tujuan untuk dirosah. Nah, mereka tidak apa-apa pegang Al-Qur'an, tidak apa-apa meskipun belum ada wudu. Gitu. Paham ya? Hadirin dimuliakan, ini adalah akhir kajian bab masalah wudu. Setelah beberapa kali pertemuan, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan. Yang awal-awal kita masalah fadilah wudu, kemudian apa? Ini akhir daripada fasal hukum-hukum mengenai masalah wudu. Ada syaratnya wudu, ada rukun-rukun wudu, ada sunnah-sunnahnya wudu, ada perkara yang makruhkan wudu, kemudian yang membatalkan wudu. Saya masih hutang ya. Terjemahkan insyaallah mulai dari belum pindah sampai saya pindah ya. Muka-muka diingatkan. Kalau tak senantiasa mengingatkan diri kita sendiri. Insyaallah demikian, ada diskusi mungkin. Mohon jam 09.00. Hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ngendika, barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah taala akan memudahkan langkah kakinya menuju surga. Maka mudah-mudahan duduk kita di sini dan duduk di majelis ilmu, majelis zikir ini kita menjadi asbab Allah taala mudahkan langkah kaki kita menuju ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Ilham aturan dulu. Satu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يوفي نعمه ويزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستعبدك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذوي عين وذوي بغي ومن شر كل ذي الشر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة وحققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وأعدنا وإياهم من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم يا محول الأحوال يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.